Di kawasan sekitar Bandara Internasional Silangit, 161 hektar tanah masyarakat adat Kenegrian Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diserahkan untuk reboisasi oleh 52 tokoh kenegrian pada tahun 1952 kepada pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan diserahkan di Gereja Panosor Pohan Tonga 11 Desember 1952, kini sudah dikuasai oleh mafia tanah. Sertifikat hak milik yang bukan warga Kenegrian Pohan Tonga bermunculan. Masyarakat Kenegrian Desa Pohan Tonga protes dengan menunjukkan bukti surat penyerahan tahun 1952. Tahun 1952, pemerintah mencanangkan reboisasi di Tapanuli Raya seluas 10.000 hektar untuk penghijauan yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Salah satunya adalah hutan reboisasi di Desa Pohan Tonga dekat Bandara Internasional Silangit Siborong-Borong seluas 161 hektar. Tahun 1989, lahan atau hutan reboisasi di Desa Pohan Tonga tersebut berganti penguasaan menjadi lahan konsesi milik PT Inti Indorayon Utama untuk penanaman tanaman industri eukaliptus. Tahun 1989, lahan atau hutan reboisasi di Desa Pohan Tonga tersebut berganti penguasaan menjadi lahan konsesi milik PT Inti Indorayon Utama untuk penanaman tanaman industri eukaliptus. Setelah reformasi dan pasca kerusuhan PT Inti Indorayon dengan warga tahun 1999, PT Inti Indorayon sempat ditutup pemerintah, namun beroperasi kembali tahun 2000 dan merubah namanya menjadi PT Toba Pap Lestari atau TPL. Saat itulah kawasan reboisasi di hutan rakyat Pohan Tonga yang sempat dikuasai PT Indorayon menjadi penguasaan Pemda Tapanuli Utara. Seharusnya lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memberikan. Ganda Tampu Bolon mengatakan ketika dikuasai pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2000 hingga sekarang, mulailah bermunculan sertifikat tanah atas di lahan reboisasi tersebut yang sangat mengganjal perasaan warga, khususnya keturunan keluarga yang menyerahkan. Bagaimana bisa keluar sertifikat tanah sementara asal-usul tanah tidak jelas? Menurutnya, mereka masih memiliki surat resmi penyerahan tanah untuk reboisasi tahun 1952. Direncanakan pengadaan hutan cadangan ada 10.000 hektar, ini suratnya. Terdiri dari di beberapa titik, hutan Sipitu-Pitu, hutan Silalahi, hutan Sijaba, hutan Nek Natolu, hutan Cianjur, sampai saat ini masih ada, dan hutan-hutan lainnya. Tahun 52 direalisasikan di Gereja Pohan Tonga, pemberian masyarakat Desa Pohan Tonga 161 hektar, ditandatangani pengetua-pengetua. Tahun 89 dikeluarkan HPH 150.000 hektar, salah satu di dalamnya ini, hutan ini. Nah, setelah dikeluarkan, masyarakat pemilik kembali menguasai tanah. Ini buktinya. Selanjutnya, salah satu yang menguasai tanah ini, Salem Tampu Bolon, mengajukan pengembalian ke DPR. Dan kami simpel saja, batalkan seluruh sertifikat yang muncul karena BPN dilarang menerbitkan sertifikat apabila tanah ini belum memenuhi persyaratan. Syarat-syarat yang maksud lengkap dasar-dasar kepemilikan. Pengembalian dari kementerian belum ada, tapi sudah muncul sertifikat atas nama pribadi. Dari dulu kami sudah memperjuangkan lahan ini hingga Kementerian Kehutanan, dan dalam waktu dekat bersama keluarga keturunan yang menyerahkan lahan akan memperjuangkan keabsahan sertifikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha. Togar Nababan juga mengatakan pemilik sertifikat atas lahan tersebut sebagian besar adalah mantan pejabat utama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kuat dugaan mereka adalah mafia tanah untuk menguasai lahan masyarakat. Saat ini juga ada pembangunan perumahan di lokasi, dari mana izinnya. Harapannya aparat penegak hukum di Tapanuli Utara untuk turun tangan melihat persoalan tanah yang tak kunjung selesai. Kami berharap kepada pihak aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas agar tidak untuk berlanjut sepenuhnya sebelum ada penjelasan pengembalian yang jelas dari pemerintah. Tapi APH agar menindak tegas
pelaku yang melakukan penjualan di atas lahan ini. Bagaimana dengan ini jalan ring road? Nah, tergantung. Bagaimana dengan ring road juga ini? Ini jalan ring road ini Pak, yang program pemerintah untuk pembangunan. Apakah ganti ruginya ini yang menerima siapa? Sementara kepemilikan lahan ini belum jelas, begitu Pak. Sementara Kantor Badan Pertanahan Nasional dan ATR Kabupaten Tapanuli Utara yang mengeluarkan sertifikat hak milik menjelaskan sertifikat yang dikeluarkan sudah melalui tahapan sebagaimana aturannya. Tapi jika masyarakat meragukan keabsahan legitimasi sertifikat tersebut, masyarakat boleh mengadukan ke Pengadilan Tata Usaha untuk diuji. Hasil putusan nanti yang menentukan berlaku atau tidaknya sertifikat tanah tersebut. Hai sahabat Toba TV, untuk membangun kerjasama dengan Toba TV, Anda bisa menghubungi marketing Toba TV dengan nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih.